anything instant isn't sustainable. I would say. Harus kayak beneran jadi habit, beneran jadi rutin, and then that's what makes sustainability sustainable. Gak semua orang punya cara didik yang sama. Bisa ada gagasan baru, tapi jangan lupakan progres-progres yang sudah dilakukan sekarang. Halo semuanya, selamat datang di Tenggara Talk by Alia Nur Syabrina. You can call me Al, and right here, right now, kita akan ngobrol-ngobrol santuy, tapi tetap berbobot, karena sambil santai pun juga kita masih bisa banyak belajar. Alright, today aku kedatangan tamu yang spesial banget, gak cuma spesial secara konteks, tapi spesial di hati aku. Because it's my bestie. Hi bestie. Hai. Coba boleh nggak kamu perkenalkan diri kamu dulu sebentar, karena takutnya nih audiens kita banyak yang belum kenal sama seorang Ratu Vashti Anissa. Please, the floor is yours. Hi everyone, I'm Vashti. Aku Miss Earth Indonesia 2018 and Miss Eco Indonesia 2019. Wow, applause. I can hear it. Yeah. Okay. Aku senang banget bisa akhirnya ngobrol di Tenggara Talk bareng Vashti, because I know you have a lot to say and you care a lot about the environment. Kamu banyak banget berkontribusi secara isu-isu sosial gitu, dan inilah chance untuk kamu sharing lebih banyak dan semoga bisa bantu lebih banyak orang ya. Thank you for the opportunity. Iya, nah sebelum kita mulai masuk gitu kan, terjun ke isu-isu itu, gimana kalau kita ngobrol yang santai dulu nih, yang paling santainya. Alright. Kamu udah makan belum tadi? Udah. Makan apa tadi? Sandwich gitu. I was like really hungry, right? Tapi sandwich like the easiest on the go food gitu. Tapi ternyata sausnya bleber. Tapi nggak jatuh-jatuh ke baju gitu kan? Jatuh-jatuh ke baju. No. But this table saved the day, so that's fine. Oh, nice. Yeah. Terima kasih tim Terima Tenggara kasih, atas mejanya yang keren dan sepertinya sangat mahal ini. Thank you. Thank you. Terus kamu hari ini kegiatannya apa aja dan akhir-akhir ini lagi sibuk apa? Hari ini aku udah olahraga dulu. Aku biasanya olahraga pagi, like at 10 a.m. Today I did Pilates. So I've been trying to do cross training karena cross training is good to work different muscles. Kalau CrossFit kan lebih kayak bigger muscles, and then Pilates is like smaller muscles, and then alignment, and then yoga would be like for flexibility. So like I'm getting into that lately. Wow. So that's pretty nice. Udah berapa lama cross training gitu? Sebenarnya aku selalu cross training, tapi sebulan yang lalu itu aku lebih fokus strength. Jadinya kayak hari ini aku ngerasa pilatesnya loyo banget gitu. Loyo? Cupu. No, it's okay. Everything is progress selama kita keep moving ya kan. Terus banyak yang belum tahu mungkin maksudnya cross training tuh apa sih? Aku sendiri juga kan nggak terlalu paham ya soal fitness gitu and health. Iya. Apa sih cross training sebenarnya? So cross training is basically kalian menggabungkan beberapa tipe olahraga. Jadi for myself it's CrossFit, so that's for my endurance and then strength. Kan kita kayak angkat-angkat barbell gitu kan. Terus ada Pilates, itu buat kayak core, terus alignment, spine yang tadi aku udah cerita juga, small muscles, and then yoga for flexibility. Jadi digabungin gitu loh dalam 1 minggu. Jadi kita nggak cuma olahraga yang berat-berat, tapi juga buat for your core and then your breathing gitu-gitu. Jadi kayak wholesome, holistic fitness thing gitu lah. Nice. Oh berarti beda approach-nya sama orang-orang yang mungkin sangat aktif di olahraganya tuh cuma satu doang, misalkan cuma basket doang atau cuma ke gym doang pakai alat-alat di gym. Itu beda ya. Dan ini do you think it's better to do cross training daripada yang satu spesifik kayak gitu? Sebenarnya tergantung kita profesinya apa ya. Kalau atlet obviously kayak kalian harus fokus ke satu olahraga untuk menjadi like the best at it, right? Tapi for like normal people like me, you know,
kayak it's really good to work your different muscles. Kalau misalnya kamu memang suka banget CrossFit, misalnya kalau aku, at least ada 1 hari yang kamu yoga gitu, jadi nggak terlalu stiff badannya gitu. I read that it's actually better for your body to train different things. Oh iya. Aku juga pernah baca artikel, ya aku nggak tahu ya ini benar atau enggak karena aku juga nggak ahli, tapi aku pernah baca nih di artikelnya kalau badan tuh bisa bosen juga, kayak ototnya itu tuh kayak udah terbiasa melakukan hal tertentu, jadinya butuh variasi kan. So I guess that's probably why cross training is cool. Alright. Tadi kamu sempat bilang kamu orang biasa. Menurut aku tuh kamu bukan orang biasa loh. Kamu Miss Earth Indonesia. Yang Miss Indonesia, slay. Oh my god, gak kerasa ya, kamu tuh jadi Miss Earth Indonesia itu 2018. Yes. Same as I did. I got the title Miss Indonesia 2018. Udah 5 tahun. It's been 5 years. Ya, tapi tetap aja aku lihat kamu masih banyak kegiatan yang berkontribusi di lingkungan ya kan. Miss Earth, it's all about environment. Nah setelah 5 tahun ini sebagai Miss Earth kan title-nya kan gak pernah bisa diubah kan, you're still gonna be Miss Earth forever. Nah apa sih isu lingkungan specifically yang kamu peduli banget dan kamu masih terus-terusan sharing tentang isu spesifik tersebut? So saat kita kepilih juga sebenarnya kita harus memilih satu isu lingkungan yang kita mau fokus, karena it's impossible for one person to talk about all the issues, karena banyak banget kan isu lingkungan. Dan dari dulu aku memilih sustainability, just because I would say ketika aku memberikan like a talk or a seminar, siapapun yang mendengarkan aku bisa langsung mengaplikasikan tips-tipsnya itu ke hidupnya like the next day. Beda kayak kalau misalnya aku ngomongin kebakaran hutan, itu mungkin mereka kurang bisa relate, specifically if they're Jakartans ya. Kalau misalnya aku ngomong di mungkin orang-orang di Kalimantan, mungkin mereka akan lebih relate. Jadi aku dari dulu memang sustainability gitu sih. Sampai sekarang pun aku masih sering diundang untuk berbicara soal topik ini. Nice, ya. Jadi di keberlanjutan ya. Ya, kalau gitu aku lihat juga kan dia audiens kita kan nggak selalu ngikutin dan menerapkan apa yang kita suarakan ya. Jadi kira-kira strategi kamu yang selama ini tuh efektif nih untuk bikin audiens kamu melakukan hal yang sama seperti kamu gitu, untuk menginfluence mereka to do something better for sustainability, itu apa? So I realized and also like I read in some books juga kalau inherently humans are very selfish. Jadi kalau misalnya mereka tidak merasa ini berdampak pada hidup mereka personally, they won't do anything. Atau kayak masih ngawang gitu kan, it's still like 10 years from now, masih kayak my grandkids gitu. Jadi mereka tidak akan melakukan hal-hal yang mungkin disuggest untuk isu lingkungan ini kalau mereka ngerasa itu tidak ada efeknya kepada mereka. And that's why I always tell them to think about the issue that matters to you. Karena isu lingkungan kan bukan hanya soal polusi atau kayak energi terbarukan, tapi juga misalnya kalau aku ngomongin soal sustainability, aku nanya misalnya kamu peduli nggak kamu punya uang atau enggak gitu. Soalnya kalau misalnya kita ngomongin tumbler gitu, itu udah bisa ngehemat at least like 10,000 a day if you bring your own tumbler kan. Soalnya misalnya botol minum yang sekali pakai itu air mineral, kalau nggak salah itu 5.000 deh. Sekarang aku udah nggak pernah beli lagi, jadi aku nggak pernah inget sih sekarang berapa. Tapi kalau 5.000, tergantung mereknya nih, ada yang cuma 2.000-an, ada yang bisa sampai 50.000, ada. Oh iya benar. Benar. Ada. Kita ambil aja misalnya 5.000 lah ya. Iya. 5.000 dua kali belilah 500 ml 1 liter lah sehari, lumayan lah ya minum 1 liter. Sehat, harus tetap sehat guys. Minum air putih. Itu 10.000 lah sehari, 10.000 kali 7 70.000 kali 4 berapa tuh, 80.000 a month. Itu kalau misalnya ditabung di reksadana aja. Iya benar juga ya kan. Iya. Jadi aku bilang kalau misalnya kamu peduli soal personal finance, dan sebenarnya kamu juga harus peduli tentang isu lingkungan. Kalau kamu peduli soal kesehatan, ya obviously kamu juga harus peduli soal lingkungan, karena polusi for your lungs or like microplastic for your body gitu. Jadi sebenarnya isu lingkungan itu bisa banget dimasukin ke personal life kamu, dan itu yang orang-orang gak lihat. Oke, jadi
strategi kamu gitu ya. Kamu ceritanya tuh dengan hook yang bikin mereka nyantol tuh mikir, duit gue nih, aduh ntar gue boros nih kalau gue beli-beli mulu, ntar gue gak punya duit gitu ya. Sebenarnya aku harus ngobrol dulu sama mereka, kayak apa sih isu yang penting buat mereka, what cause is important for them, dan dari situ baru bisa masuk gitu. I see. Big brain energy, slay. So you need to really know the audience dulu ya, kayak si orang-orang anak-anak muda ini nih yang kamu lagi pengen ajak untuk lebih partisipatif dalam sustainability tuh kayaknya pengennya apa dan what matters most to them. Iya benar. Oke, dan selanjutnya tantangannya apa nih? Challenge-nya apa? Sebenarnya kalau misalnya kita tarik ulang lagi sih, karena mereka nggak lihat bahwa ini efeknya besar dalam hidup mereka, and there's like a shift in mindset juga on like how they can apply it on their daily lives. Aku kan suka banget baca buku ya. And then one of my favorite books itu Atomic Habits by James I know that Clear. book. It's like the best book ever. And I kept telling them untuk mengubah hidup kalian untuk menjadi ramah lingkungan tuh sebenarnya nggak usah yang susah-susah dulu. The book also tells me about like how kalau misalnya mau bikin good habits, kita harus mulai dari yang gampang segampang mungkin gitu, yang kita nggak pusing. Misalnya bawa tas belanja, masukin aja di tas, and you're like, you forget about it anyway. Terus kayak matiin keran pas lagi sikat gigi. It's like gampang banget kan. And then just choose 3 things and maybe just like matiin lampu yang gak dipakai. Just those 3 things and do it for like 2-3 weeks and then it becomes your routine. Baru abis itu tambah lagi 1 gitu. Banyak orang yang berpikir untuk mengubah cara hidup mereka tuh susah banget. Padahal dimulai yang dari gampang, yang gampang aja tuh udah oke. Sesuatu yang kecil yang kita lakukan terus-menerus itu efeknya lebih besar daripada kalian melakukan satu hal yang besar sekali aja. Setuju. Gitu Oke, sih. aku coblos pasti aja nanti. Enggak deh. Tapi aku setuju banget karena konsistensi itu tuh sangat besar perannya ya untuk kehidupan kita sehari-hari. Kayak contohnya gak usah kita bahas tentang sustainability, tapi tentang kehidupan kita sehari-hari. Contohnya di karir kita, kayak kita harus konsisten ngepost jam sekian ya kan. Atau misalkan makan juga deh, makan konsisten di jam sekian, jam 12 atau jam 11 udah harus makan. Karena kalau enggak ntar jadi asam lambung. Iya benar-benar. Terus juga olahraga juga gitu kan. Banyak orang yang olahraga sekali aja kayak 2 jam langsung, tapi expect besoknya udah kayak 6 pack gitu. Kan gak mungkin gitu. Sama aja with gimana like everything. Gimana 6 pack sehari tuh? Roti sobek. Taruh roti di sini. Iya. Banyak banget yang ngerasa dengan perubahan besar yang instan itu it can make a good change, tapi ternyata pada prakteknya dan ketika kita lihat review lagi sebulan 2 bulan kemudian malah it doesn't change anything ya. Iya, and I feel as though anything instant isn't sustainable. I would say. Harus kayak beneran jadi habit, beneran jadi routine, and then that's what makes sustainability sustainable. Tagline baru deh kayaknya. Consistency is what makes sustainability sustainable. Wih. Just 2 Aquarius girls sharing 1 brain cell. Ya fun fact ya semua yang lagi dengerin, aku sama Fasti sama-sama Aquarius. Makanya nyambung terus humornya rada aneh. Iya. Oke, nah aku mau tanya nih, setelah kamu lebih paham ya cara-cara untuk menggelitik anak-anak muda agar lebih peduli gitu kan, artinya kan kamu tinggal terapin di platform-platform kamu kan. I know lately kamu lagi aktif banget di Reels Instagram yang akhirnya improvementnya kelihatan banget gitu, engagementnya naik, terus habis itu oh my god followersnya keren banget, udah makin melejit gitu ya. Nah, other than Instagram, where do you usually voice out your thoughts and your outlet for sharing your passions and also awareness about sustainability? So Instagram is my main platform karena anyway my audience is the biggest there juga. And di situ aku beneran sharing tentang my lifestyle, fitness, environment, and everything else. Cuma kan ada platform baru yang lumayan menyenangkan itu kan. Apa sih? yang kayak suara jam itu ya? Oh iya. Yang itu. TikTok.
Tapi aku nggak sefokus itu di TikTok sebenarnya. Aku kayak postnya kayak kalau misalnya aku lagi scroll gitu kan, terus aku ngelihat ada kayak orang ngepost sesuatu dan aku kayak gatel banget pengen nge-stitch, itu biasanya aku baru post gitu. Atau kayak akun-akun bucin. Kamu tipenya bucin ya kalau lagi tipenya bucin. Ada pasangan gitu. Ya, semoga bucin terus sih. At least nggak usah ada pasangan juga nggak apa-apa sih. Menurut aku bucin juga harus pada diri sendiri. Well, that's an interesting thought. What do you mean? Bucin sama diri sendiri. Like you have to love yourself the most. Okay. But then sometimes people tend to try and love others more than they love themselves. Padahal untuk kita bisa menuangkan cinta ke orang lain, kita full tank dulu di kita cintanya. Full tank dulu, ya. Tapi how do you know that ini tuh boundariesnya self-love and not narcissism? When you still want to give to others, no? I feel as though. Yeah, makes sense. Because narcissism is like, it's back to me. But then if you love yourself and it's like, oh, I want to help this person because I love this person. Instead of like, I want to help this person buat ngangkat nama aku. Itu kan kayak, you know? Itu sentil nih. Yeah, right? Yeah. That makes sense. I agree then. Nah, soal tentang TikTok ini ya, kamu kan berarti nggak terlalu fokus di TikTok ya, jadi kayak sekedar scroll aja dan juga like every itu now and then. Outlet kamu untuk cari hiburan ya, outlet self love kamu. Menyenangkan banget sih TikTok itu. Tapi aku malah ngeliatnya justru kayak viewsnya tiba-tiba bisa meledak gitu di TikTok kamu, kayak kamu udah beberapa video yang jutaan views ya kalau nggak salah. Iya. Satu waktu itu tentang hipnotis sih, kayak aku hampir dihipnotis. Gimana itu ceritanya itu? Jadi aku lagi jalan-jalan singkat di sebuah mall, ya kan? Di sebuah mall di Jakarta Pusat. Terus tiba-tiba aku didatengin sama orang pakai bahasa Melayu gitu. Orang ngomong pakai bahasa Melayu, dia bilang dia nyari pameran keramik di Plaza Indonesia yang gitu. Terus aku kayak, ya nggak tahu gitu kan. Ada di belakang aku tuh security, tanya aja gitu. Dia bilang nggak bisa bahasa Melayu, nggak bisa bahasa Inggris security-nya gitu. I mean you're in Plaza Indonesia, they were like they'll be okay gitu kan. Terus tiba-tiba dia kayak tolong dong tanyain stranger. Terus dia milih satu stranger. Terus nanya kan, ya udah aku tanya, tahu nggak museum keramik di mana, pameran keramik di mana gitu. Terus dia langsung tahu, which to me is just so weird, right? The chances of orang di Plaza Indonesia tahu tentang pameran keramik is just so weird. Tapi menurut aku nggak kehipnotis gara-gara aku lagi dengerin Taylor Swift, like on one ear. Nah, kalau gitu aku bisa lihat meskipun kamu nggak terlalu aktif di TikTok, tapi kamu sadar ya kalau di TikTok itu tuh anything you say, anything of importance itu juga bakal berdampak pada awarenessnya masyarakat gitu ya. You know what? I'm actually very annoyed at public figures in a way kalau mereka melihat platform itu sebagai tempat curhat yang mereka tidak memikirkan orang lain. Yang ngomel-ngomel aja nggak ada arahnya gitu ya? Karena menurut aku untuk kita posting di sebuah platform, kita tuh punya tanggung jawab untuk tetap mengedukasi sesama karena kita nggak tahu siapa yang akan menonton konten kita. Dan tidak semua orang memiliki akses ke edukasi yang sama, tidak semua orang memiliki cara didik yang sama. Jadi kita nggak tahu apakah akan terpengaruh dengan A, dengan B gitu sih. Jadi makanya aku very annoyed sometimes when I see konten yang kurang mendidik. Yang akhir-akhir ini kamu lihat konten di TikTok yang kurang mendidik itu tuh tentang topik apa? Salah satu yang baru banget aku komenin tuh ada satu creator, dia tuh bilang, aduh berat badan aku udah 38 kilo nih. Hah? Gitu. Berapa? Udah 38 kilogram, oke? 38 kilogram. Wait, kalau itu misalnya tinggi dia berapa tapi? Nah, so I posted a video, I stitched the video, right? I stitched the video and I was like, can we not have content like this? Seakan-akan nge-framing 38 kilogram tuh udah gendut banget. Oh, karena ada kata-kata udah ya. Kalau misalkan berat aku 38 doang itu masih agak netral ya. Karena ada udahnya, ada itu jadi kesannya So, gue lebih gendut sekarang gitu ya. And then because after that she said like aku udah mulai mengurangi nasi bla 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 gitu. And then there are mixed reactions in the comments. Ada yang kayak iya bener, it's like diet
toxic diet culture atau tapi ada yang bilang kayak ya kan tergantung tingginya like what you said, right? And then a lot of them said that tinggi creator ini tuh 146 atau 148 cm. Which kalau misalnya kita masukin ke BMI itu tetap underweight. BMI itu tuh body mass index. Ya. Itu tetap underweight. So to me like for someone to strive to be skinny and share it to people yang mungkin gak tahu, karena setelah aku baca komennya juga banyak yang gak ngerti bahwa kita tuh ada loh ideal weight yang seharusnya kita jaga agar badan kita tuh bisa berfungsi seharusnya gitu. Aku pernah melihat juga di artikel kalau sebenarnya para nutrisionis juga mereka tuh pro kontra sama penggunaan body mass index gitu. Karena itu seolah-olah bikin template jadi kayak robot semuanya harus dengan kategori berat sekian gitu-gitu ya. But I mean like kalau misalnya kita ngeliat Adera dia juga masuknya obese. Because muscle-nya berat banget kan kalau misalnya digunakan BMI. So I do see that point of view juga, tapi in a sense for again normal people. Normal people. we can sort of like okay lah, jadi jaga aja bahwa badan kita idealnya tuh bagusnya segini. Gitu sih I think. Aku lumayan kaget juga 38. Aku udah lama gak mendengar berat badan orang tuh 38. Aku terakhir denger kayak mungkin SD. Sama kan. Iya, kayak misalnya lagi kelas olahraga kan dicek berat badannya berapa gitu. Kayak buat ngelihat tahu gitu mana berat yang ideal atau berat yang obesitas gitu-gitu kan pengetahuan waktu zaman SD gitu. Oh, berat kamu segini, oke. Terus sekarang udah usia sekarang ya kan 38. Maksudnya at least this person would be at least 17 gak sih untuk bisa posting di TikTok? Anak kecil sekarang bisa juga, tapi ya gitu dia ada restrictions-nya. Harusnya ada guidelines-nya kan menurut aku ya. For at least parents-nya tahu kalau misalnya anak SD, ya gak sih? I don't know, karena balik lagi kita kan nggak tahu ya dia nulis udah 38 itu tuh konteksnya adalah dia sedang nurunin berat badan atau dia naikin berat badan. Kayaknya dia nurunin ya. Soalnya abis itu dia kayak nulis dia kayak bilang dia ngurangin nasi, terus dia ngurangin makan ini makan itu gitu. Which to me shouldn't be like that. Waduh. Ya aduh. Gimana ini? Well, other than that content, tapi aku juga aware kok kalau toxic diet culture itu tuh masih sangat mengkhawatirkan ya. Gak cuma soal konten 38 kg itu, tapi di contohnya kita berdua kan suka K-pop. Kita juga ngelihat misalkan do the Jimin diet, do the IU diet, do the Wonyoung diet. Itu tuh juga mengkhawatirkan menurut aku. But what do you think about that? Kayak toxic diet culture yang berdasarkan dari info-info seputar selebriti itu, what do you think about that? We can't control the things that we can't control anyway, right? So mereka akan put out this information anyway. Mau creators, mau K-pop artists or like journalists, kayak mereka akan post anything they want gitu. I think the responsibility should be posed on the reader. Jadi be a smart reader in a sense. Kalau misalnya baca ini, mungkin kita harus cari tahu lagi backupannya apa. Cause with the same 2 thumbs, we can find out more things and factual things to back up that thing sih. Cuma again yang aku bilang tadi, gak semua orang punya cara didik yang sama atau akses ke edukasi yang sama. Jadi itu sih problem kita sekarang, I would say. Jadi selain media sosial ini kamu media sosial. Kalau bahasa Indonesia mah sosial media, bahasa Inggrisnya media social. Kebalik. Bahasa Indonesianya media sosial. Bahasa Inggrisnya social media. Ketukar-tukar mulu. Jadi menurut kamu media sosial ini tuh bukan cuma platform kamu untuk raise awareness tentang lingkungan dan juga tentang health, tapi juga bisa membentuk opini readernya ya gitu. Yeah, not just me, anyone has the power to menggiring opini, you know. Takut banget loh digiring opininya. Giring hati aku aja gitu. Iya. Wah. Terus kalau ngelihat dari konten kamu yang 38 kg itu kan balik lagi tadi kamu bilang pro kontranya banyak ya. Banyak yang mungkin ngerasa
38 kilogram itu nggak underweight kok, nggak apa-apa, aku mau segitu juga gitu. What do Yeah, you? that's so scary. Iya, kamu bakal bilang apa ke orang-orang yang kayak gitu? Why? Why? Yeah, like ask yourself, why do you want to be 38 kgs? Why do you think it's pretty? Where did that come from? Waktu itu aku sempat ngomong sama siapa gitu. Pokoknya dia ngajarin aku untuk aku mempertanyakan diri sendiri terus sampai aku nggak bisa nanya why lagi dari jawaban itu. Why I like fitness? Why do you like fitness? Because I want to be healthy. Why do you want to be healthy? Gitu turun sampai akhirnya kamu benar-benar tahu akar dari kenapa kamu ingin melakukan sesuatu. Gitu sih. Karena orang juga nggak mau dikasih tahu anyway, right? So like mereka harus merasa mereka datang ke konklusi itu karena diri dia sendiri dibanding kita kasih tahu. What if ternyata jawabannya mereka adalah karena aku pengen kelihatan kurus kayak idola-idola aku yang aku lihat di internet dan itu masih bisa ditanya why. Bisa tanya why lagi ya. Kenapa? Emang kenapa? Terus itu turunannya berarti beauty standards, no? Nah, okay, so what do you think about Indonesia's beauty standard? Menurut standar Indonesia, I don't think I'm pretty. Karena dulu aku juga sempat dibully karena aku tanned skin. Cause standard beauty di sini kan lebih kayak fair skin, pretty, hourglass figure, and I'm none of that. I'm pear-shaped, tan skin, big bones, so for that standards, I'm not beautiful. You're beautiful too. I think I'm beautiful too. Yeah, slay, self-love. Itu namanya self-love. Self-bucin. Ya. Gitu sih. Jadi kalau misalkan memang ada orang ngelihat, oh ternyata banyak yang masih menganut toxic diet culture ini juga gara-gara terpengaruh sama beauty standard yang toxic juga dong. Tapi menurut aku kita udah banyak progress kok. Bahkan kayak dulu aku gak bisa beli foundation dari brand lokal karena mereka somehow gak ada buat kulit orang Indonesia yang kayak aku. Cuma sekarang shade-nya udah makin banyak. Terus juga kalau kita lihat cara mereka publikasi juga different sizes juga ditaruh di sana gitu loh. So I think we're progressing already. Tepuk tangan buat Indonesia. Tapi tetap aja work harder. Okay. Nah, ngomong-ngomong soal konten yang nyebelin tadi kan kita bahas tentang toxic diet culture. Nah, jujur banget nih, jujurly, honestly banget, aku juga sebel kalau ngeliat konten TikTok yang bahas tentang pemilu dan udah mengarah ke hoax. Iya, karena kayak contohnya black campaign atau kayak menjatuhkan kandidat tertentu segala macam. What do you think about that? I'm like a woman of honesty, right? Like that's one of my core values. So aku memang gak suka dengan all these hoaxes gitu sih. I would say like, why should you stoop that low to get what you want? It shows your values more than anything. Berarti kamu punya ekspektasi dan standar yang tinggi ya untuk the next president. I would say whoever becomes the next president kayak susah banget sih untuk kayak I don't know, bebannya kayak Jokowi dulu bisa membawa negara kita bangun dari pandemi gitu. And then his task, whoever the president would be, kan bakal dari recovering post-COVID, right? Yeah, so that's pretty cool juga sih. I'm anticipating. Oke, berarti kan kalau tadi aku tanya kira-kira ada kandidat yang pernah terlibat di isu lingkungan atau kesehatan atau belum, itu kan kamu belum terlalu expert di situ ya. Tapi aku mau nanya deh, jadinya aku puter nih pertanyaannya. Jadi whoever that will be chosen as a president later, siapapun yang jadi presiden nanti, apa harapan kamu yang akan dia lakukan nanti nih, terapin untuk lingkungan dan juga kesehatan gitu. Kayak kamu berharap presidennya bakal melakukan kebijakan A, B, C atau support A, B, C, kampanye A, B, C gitulah tentang sustainability contohnya. Apa sih, kayak gimana? Sebenarnya I think Indonesia sekarang udah ada di right track juga dengan kita mulai ada electric cars, and then kita mulai mau pergi ke biofuels, and then kita juga jadi chairman ASEAN juga kan, di mana juga fokusnya banyak ke sustainability. So for me, Indonesia is on the right track. Dan bagaimana nanti presiden selanjutnya bisa amplify what we're doing right now.
mungkin ada gagasan-gagasan baru yang beliau bisa berikan kepada Indonesia, tapi tidak melulu gagasan baru itu lebih baik dari yang udah ada juga anyway, right? Like bisa ada gagasan baru tapi jangan lupakan progres-progres yang sudah dilakukan sekarang. Iya, setuju. Ya karena aku juga notice gitu kalau misalkan udah ganti periode, kadang proyek-proyek yang dari sebelumnya itu malah nggak dilanjutin, terus udah misalkan lagi ngebangun apa jadi setengah jadi cuma kerangkanya doang. Bener. Iya, gitu jangan sampai sih. kayak gitu Jangan ya. sampai yang sudah dilakukan malah dilupakan gitu. I would say. Kayak ngomong ke pacar ya kayak. Apakah ada curcol? Enggak. Tapi biasanya kayak punya surat cinta gitu loh ke presiden rasanya nggak sih kayak gitu jadi. Iya, I'm like a girl of love, I would say juga. Jadi segala sesuatu hal kalau landasannya cinta menurut aku akan baik sih. Tapi kalau di politik kan untuk jadi presiden nggak juga cuma melakukan berdasarkan cinta, tapi berdasarkan power ya. Yeah, but like wouldn't it be nice if it's landasannya cinta negara, cinta masyarakat, cinta bumi, you know? Dan kerasa itu kan cintanya kalau lagi kampanye, jangan bohong-bohong, jangan janji-janji doang. Aduh, oke. Berarti kamu lumayan antisipasi ya untuk kedepannya, misalkan lagi mereka nih debat capres gitu, untuk mereka bawa isu lingkungan, betulkah? Yeah. I mean it's a hot issue, literally dengan global warming, it's like literally hot. So I would expect them untuk mengangkat isu lingkungan juga sih. Karena maksudnya Indonesia sekarang juga udah fokus ke situ. Makanya menurut jangan tinggalkan proyek-proyek yang sudah dilakukan. Iya. Kamu ngomong hot issue, aku jadi keinget lagunya 4 Minute ya. Na hot issue. Hey. Yes. Nah, kalau misalkan akhirnya udah kepilih nih dan dari kampanye udah ngomongin lingkungan, terus udah kepilih awal-awal tahun pertama oke, ngerjain lingkungan, tapi terus lupa nih, kejadian lupa ya kan. What should we as young people do about it? Gimana perannya anak muda di saat itu ketika akhirnya mereka lupa? What do we do? Menurut aku sih kita juga punya power ya, apalagi dengan adanya social media, banyak banget kan sekarang yang diviralin oleh netizen, terus pemerintah take notice and then take action. Banyak banget kan yang udah kayak gitu. Jadi don't forget that we all have a voice juga, especially if we unite together and just bring up this issue, pasti akan di-notice. Itu sih menurut aku. Nggak harus nunggu jadi influencer dulu atau jadi kreator dulu untuk bilang kan concernnya apa. Satu orang tidak bisa melakukan apa-apa menurut aku. That's when we unite, that's when we're powerful. Ya, oke. Ih, keren banget sih temen gue nih. Oke. Selain tentang kita berusaha untuk ngeviralin nih masalah-masalah yang belum dapat perhatian sama pemerintah, menurut kamu ada cara lain nggak yang bisa anak muda lakukan yang kira-kira efektif juga gitu? Just live it, I would say. Yeah? Kalau misalnya kamu sudah melakukan hal tersebut di kehidupan sehari-hari, terus kamu menjadi contoh untuk banyak orang, jadi banyak orang yang ikutin kamu, lama-lama kan jadi banyak orang yang memang it's part of their life, it's part of their concern, sehingga mungkin dimulai dari Pak RT-nya ngeliat gitu, terus nanti Pak RT gitu loh, jangan langsung maunya massive, start small, little progress is still progress. Balik lagi ke yang waktu awal-awal kita bahas ya tentang konsistensi. Yep. Konsistensi nggak juga kita harus gembar-gembor minta konsistensi dari pemerintah, tapi kita juga ngelakuin ya sehari-hari. Menurut aku sih kayak gitu juga. There's something that I always say to people kalau aku lagi seminar, itu aku bilang bahwa kita harus learn it, live it, and share it. Kenapa pertamanya learn it? Karena kita harus tahu dulu ada masalahnya. Kalau misalnya kita udah belajar, kita baru bisa melakukan solusinya. Terus live it, kita harus benar-benar hidup dengan values kita dari apa yang kita pelajarin, apa yang kita mau ubah. Mungkin kalau dalam hal sustainability, benar-benar gak bawa botol minum atau bawa tumbler, botol minum sama tumbler sama ya, bawa tote bag, terus you know bener-bener live it, atau bawa tempat makan ke mas-mas gorengan gitu. Dari situ baru bisa ke poin 3, share it, karena mas-mas gorengan kemungkinan besar tidak memiliki akses edukasi yang sama
Benar. Kalau misalnya kamu bisa bawa itu, terus nanti kan ada conversation nih kayak, Neng ada kok plastik gitu. Saya udah beli kok plastik, nggak usah pakai tempatku. And then that's where you share it, right? Iya. Kayak nggak harus pakai ini. Nanti kalau misalnya kebanyakan plastik, nanti rumah Mas banjir loh gitu. Iya juga You know, something yang levelnya mereka akan mengerti gitu sih. Untuk kayak, oh iya gitu ya Neng. Iya. Terus Gitu semoga sih. nanti kedepannya kan mungkin secara jangka panjang dia juga saking terdampaknya dan juga impressnya dia akan nanya ke customernya dia kan kayak, Neng mau belinya pakai plastik atau mau pakai tempat sendiri gitu ya. Iya, kan? benar. Terus orang-orang yang beli jadi mikir, oh Iya. bawa aja sendiri ya. Atau ntar dia bisa coba terapin yang kayak minimarket, kita udah nggak sediain plastik ya gitu. Iya. Beli ya gitu. Iya, bener. Mahal. Jadi cuan kan. Iya. Lucu. Gitu sih. Mungkin satu hal lagi yang aku harap calon presiden kita fokus itu juga di pendidikan sih. Karena pendidikan itu penting banget. Karena Indonesia itu negara yang besar banget. Aku harap banyak daerah yang tingkat pendidikannya tuh diperbaiki. Sehingga kita semua punya akses yang sama untuk informasi yang sama. Amin. Oke deh kalau gitu, sepertinya kita udah membahas banyak banget nih yang seru ya hari ini. Oh my god, I'm so grateful udah ada kesempatan yang seru ini. Thank you banget Pasti. Nah sebelum aku tutup sesi Tenggara Talk episode ini, ada anything else yang kamu mau sampaikan? Mungkin kamu bisa promosiin kegiatan seru kamu yang akhir-akhir ini atau kegiatan mendatang. Kayak anything? For me, I would just want to say that again, everything that starts with love would end in love. Jadi mau isu lingkungan, mau pendidikan, mau fitness, bahkan ke calon presiden pun kita coba lihat dengan kacamata kasih sayang deh menurutku. Harus lebih banyak empati, welas asih. Ya. Setuju ya, semoga pesan-pesan itu juga nyampe ke hati para penonton. Oke, kalau gitu thank you so much ya Pasti. Thanks for having me. Yes. Nah untuk teman-teman yang udah nonton Tenggara Talk episode kali ini, semoga semua topiknya itu nyes ke hati kalian ya, dan semoga membantu teman-teman juga untuk lebih aware tentang masalah lingkungan, masalah kesehatan. Jangan asal diet. Ntar aku kasih bombastic side eye. Oke, thank you so much udah dengerin, udah luangin waktu. Jangan lupa untuk share video ini kalau kamu ngerasa videonya itu seru banget dan sangat menarik. Okay, and see you in another episode. Bye bye.